sa ayun sa pabimbiyangan, mamajo kamanakan, malape bulan Ramadan, salam bajawe kamanangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Harmelani dengan NIM 1923-1120 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tradisi lomba selaju sampan. Salah satu budaya yang terletak di Nagari Aurduri Suranti, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, mempunyai sebuah tradisi unik, yaitu lomba selaju sampan, atau dalam bahasa Indonesianya balap dayung sampan. Lomba salju sampan ini merupakan kegiatan wajib yang sudah menjadi tradisi bagi warga setempat setiap tahunnya. Lomba salju sampan ini diadakan dalam rangka menyambut 17 Agustus 1945 sekaligus memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Baiklah, untuk mengetahui penjelasan lebih lengkapnya, berikut video wawancara saya bersama dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Saya Giska Harmelani dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan IPA. Mohon izin sebelumnya Pak, saya ingin mewawancarai Bapak selaku tokoh masyarakat mengenai lomba salju sampan di Seranti, itu Kecamatan Sutra. Ya, silakan. Sejak kapan lomba salju sampan ini dilaksanakan dan dalam rangka apa, Pak? Kalau selaju sampan ini, kalau tidak salah ini pertama kali ya kira-kira di tahun 50-an lah. Karena kita baru merdeka, semangat merdeka masih tinggi. Kita baru 5 tahun merdeka atau 6 tahun 7 tahun. Makanya dalam memperingati hari 7 Agustus ini muncullah suatu semangat untuk menggairahkan masyarakat dengan bergembira. Pertama itu kita laksanakan itu salju sampan di Seranti ini ya. Itu pelaksanaannya ini bukan hanya pada 17 Agustus saja, tapi sekarang sudah dilaksanakan setiap Lebaran ya, setiap sudah Lebaran 1 Syawal. Nah, kita laksanakan ini lomba salju sampan ini yang diikuti oleh masyarakat Suranti. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana animo masyarakat serta dukungan masyarakat agar terlaksananya lomba salju sampan ini? Ya, kalau animo masyarakat itu cukup tinggi ya, bagus sekali ya animo. Karena inilah baru satu bentuk perlombaan yang cukup mendapat sambutan yang ditonton oleh banyak manusia ya, yang berjubel di sepanjang pinggiran sungai Kali Seranti ini. Kemudian dukungan masyarakat. Nah, kalau dukungan masyarakat nih bagus sekali, baik dari masyarakat kita lokal atau dari masyarakat kita yang dari perantauan, sangat menyokong sekali ini bentuk kegiatan lomba salju sampan ini. Untuk pertanyaan ketiga Pak, lomba salju sampan ini diprakarsai oleh siapa Pak? Kalau lomba salju sampan ini diprakarsai, ini terutama sekali ini pada generasi muda nih, kita sadar juga ini diprakarsai oleh generasi muda ya, kita harapkan itu karena munculnya satu bentuk kegiatan salju sampan nih, anak-anak muda yang masih darah muda, yang pola pikirnya akan berkembang terus, itu yang kami salut. Dan tokoh-tokoh masyarakat juga ikut terlibat memberikan sokongan, apakah itu sokongan pikiran, tenaga, bahkan sampai hal keuangan pun juga dikorbankan untuk
terlaksanakannya suatu bentuk kegiatan olahraga Selaju Sampan di Suranti kita ini. Oh ya Pak, untuk terlaksananya lomba selaju sampan ini sumber dananya dari mana saja Pak? Ya, kalau untuk pelaksanaannya itu sumber dana harus ada, itu wajib harus ada. Jadi sumber pendanaannya ini terutama sekali ini dari partisipasi masyarakat Suranti. Dari partisipasi masyarakat Suranti dengan cara ada yang diminta secara langsung, ada dalam bentuk titipan, bahkan dari bahkan yang lebih ini dari sumber dananya dari titipan kiriman dari para perantau Suranti yang ada di luar Kabupaten Selatan. Kemudian apakah Bapak masih ingat apa saja hadiah terbesar dari lomba selaju sampan ini Pak? Ya, hadiah terbesar ya. Kalau bahasa lainnya kan reward itu ya, reward. Ya, setiap perlombaan itu rewardnya atau hadiahnya itu harus ada itu. Kalau umpamanya kalau satu sampan itu terdiri pada 3 orang, itu kita perkirakan itu biasanya bisa juara satu itu diberikan hadiahnya sekitar 750.000. Juara 2 500.000. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melestarikan lomba selaju sampan ini agar terkenang oleh masyarakat setempat Pak? Oh ya, bagus juga pertanyaannya, bagaimana cara melestarikan selaju sampan. Ini kalau untuk melestarikan ini artinya kegiatan ini tetap berlanjut, kemudian diikuti dengan jumlah penonton cukup banyak. Di awal sudah saya jelaskan tadi, peserta ini banyak dan setiap juara 1, 2, 3 diberikan hadiah. Kemudian masyarakat ikut berpartisipasi, artinya maksudnya masyarakat itu harus bertanggung jawab demi terlaksananya kegiatan kita ini. Dan kegiatan ini bukan hanya kegiatan panitia tapi kegiatan nagari. Nah, ini satu-satunya yang ada di Kecamatan Sundra di Suranti ini. Makanya bentuk olahraga selaju sampan ini satu-satunya kan di Suranti. Jadi ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Ya, silakan. Apa harapan Bapak ke depannya mengenai lomba salju sampan ini? Ya, harapan kami sebagai generasi-generasi yang sudah lanjut ini, harapan kita ini supaya selaju sampan, olahraga selaju sampan ini tetap kita pertahankan. Kapan perlu kita meningkatkan lebih lagi, meningkatkan model perahunya, jumlah atau kapasitas anggota pendayungnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya hari ini karena telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Semoga penjelasan dari Bapak hendaknya dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi acara selaju sampan yang digelar pada tahun 2019. Acara selaju sampan ini sudah 2 tahun tidak berjalan dikarenakan adanya wabah COVID-19. Namun, pihak setempat bersama dengan warga lainnya berusaha kembali agar lomba selaju sampan ini tetap dilaksanakan. Selanjutnya, ini merupakan gambar sampan pada tradisi lomba selaju sampan. Pada pembuatan sampan ini kita harus menyediakan bahan dan alatnya. Yang pertama bahan. Untuk bahan ini kayu kita itu harus kuat dan keras. Misalnya kita harus menyediakan kayu meranti, kayu ingu, dan kayu surian. Kemudian dari alat. Alatnya meliputi gergaji, perang, cutter, bor, amplas, mistar, pensil, kuas, dan gunting. Kemudian kita lanjut pada tahap pembuatan sampan ini. Tahap pembuatan sampan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan.
Tahap persiapan itu meliputi persiapan alat dan persiapan bahan. Yang kedua, proses pembuatan. Proses pembuatan itu meliputi kayu yang besar tadi, yang ukuran panjangnya 10 sampai dengan 15 meter. Kemudian yang terakhir, tahap finishing. Tahap finishing ini merupakan tahap setelah sampan selesai dibuat, bagian luar dan dalamnya itu diamplas sampai licin, kemudian dilakukan pengecetan sesuai dengan warna yang kita kehendaki. Dan ini merupakan tempat lokasi berlangsungnya tradisi lomba salju sampan, yaitu di Sungai Air Telaga Timbulun. Sungai Air Telaga Timbulun ini merupakan sungai yang aliran permukaannya berbentuk memanjang, lebar dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Sungai tersebut dijadikan oleh warga setempat sebagai tempat berlangsungnya lomba salju sampan karena memiliki arus yang tidak terlalu deras dan tenang. Maka dari itu, warga setempat melakukan lomba salju sampan di Sungai Air Telaga Timbulun. Jadi, lomba salju sampan ini jika dikaitkan dalam pembelajaran IPA di SMP berhubungan dengan KD 3.2, di mana menganalisis gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, serta penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Berikut ilmu sainsnya. Yang pertama, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Menurut hukum ini, setiap gaya aksi selalu mendapatkan gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi pada arah yang berlawanan. Maksudnya, sewaktu kita menggerakkan dayung ke arah belakang, sampan yang kita kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena adanya gaya aksi yang kita berikan melalui dayung, sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan, yaitu dengan bergerak ke depan. Lalu yang kedua yaitu mengenai kecepatan. Kecepatan merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi pergerakan perahu pada saat berlangsung. Karena pada suatu pertandingan kecepatan mendayung dapat bertambah maupun berkurang, semakin cepat dan semakin lambat selama pertandingan berlangsung. Analisa menggunakan konsep fisika menunjukkan bahwa perubahan kecepatan sangat tidak efektif dalam penggunaan energi. Ada persepsi yang menganggap bahwa untuk dapat memenangkan pertandingan, kecepatan mendayung harus ditingkatkan saat garis finish semakin dekat. Namun hal ini menimbulkan persepsi yang kurang tepat, karena penggunaan kecepatan yang konstan sepanjang lintasan merupakan teknik yang lebih efektif karena membutuhkan kerja dan daya yang lebih sedikit untuk menempuh jarak yang sama. Pertambahan kecepatan di saat-saat akhir menjelang finish hanya akan menghasilkan kelelahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa lomba salju sampan ini merupakan suatu kebudayaan yang harus dilestarikan karena banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil, seperti kerjasama dalam menciptakan kecepatan yang tinggi. Kemudian adanya ilmu pengetahuan alam yang patut sekali kita pelajari. Maka dari itu, lomba salju sampan ini harus tetap kita lestarikan karena suatu daerah akan terkenang apabila memiliki suatu budaya yang baik dan masih terjaga. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai tradisi lomba salju sampan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.